Tuhan, haleluya saudara. Mari kita angkat tangan kanan, yang punya tangan kanan. Oke, haleluya, percaya bersama-sama, 1, 2, 3. Haleluya, 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 haleluya. Yang kemuliaan Yesus. Puji Tuhan saudara, saya senang sekali sore hari ini saya bisa berjumpa dengan jemaat Tuhan yang ada di jemaat Philadelphia, Garong. Setelah sekian lama saya tidak pernah beribadah di sini, dan hari ini adalah kesempatan saya yang diberikan oleh Tuhan melalui gembala di tempat ini untuk dapat beribadah bersama dan menyampaikan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya tadi pagi saya sudah menyampaikan firman Tuhan dengan tema lupakanlah. Dan tokoh yang diangkat di sana adalah Yusuf, ya, Yusuf yang mengalami banyak proses kehidupan, tapi akhirnya dia menjadi orang kedua di Mesir, dan dia tidak menggunakan kesuksesannya untuk balas dendam. Nah, sore ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema I can do it. Haleluya. Oke, mari kita baca bersama. 1, 2, 3. I can do it. Oke. Saya memberi judul ini, saudara, untuk memberi semangat pada diri kita bahwa kita pasti bisa melakukannya. Katakan amin. Oke. Ayat pokok kita hari ini terambil dalam kitab Matius pasal 24 ayat yang ke-13. Saya membaca ayat yang sudah sering dibaca agar kita mudah untuk dengan cepat untuk memahaminya. Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-13. Saya ingin kita berdiri semua untuk menghormati pembacaan firman Tuhan. Lukas pasal Matius 24 ayat yang ke-13. Oke, kalau sudah dapat saya akan baca. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Sekali lagi saya baca. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Terima kasih. Silakan duduk. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, saudara saya. Tuhan Yesus sedang menjawab pertanyaan dari murid-murid Yesus tentang tanda dan waktu bila mana dunia ini akan berakhir. Nah, kalau kita baca ayat-ayat awal, maka Tuhan sudah menyampaikan poin-poin penting yang harus dihadapi, diantisipasi oleh orang-orang Kristen, oleh anak Tuhan. Dan kemudian pada ayat yang ke-13 Tuhan berkata, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat, ya, akan, ya, itu akah, gak apa-apa, biasa ya, salah ketik itu biasa. Oke. Saudara, dalam terjemahan bahasa Inggris, ya, but he that shall endure unto the end. Terjemahannya adalah bertahan sampai akhir, ya. Jadi orang yang bertahan sampai selesai. Biasanya orang menyebut dengan kalimat seperti ini. Kalau dia sedang mempertahankan sesuatu, haknya kemudian dirampas orang, dia akan berkata begini, saya akan bertahan di sini sampai tetes darah terakhir. Ya, ini maksud kalimat ini. Jadi orang yang bertahan menyelesaikan tugasnya sampai selesai. Nah, orang-orang itulah yang akan selamat. Lanjut. Ya, dalam terjemahan Yunani, hode hupomenas eistelos autos sotesetai. Kata bertahan diterjemahkan dari kata hupomenas. Lanjut dulu, lanjut. Oke, hupomenas. Oke, kata hupomenas itu ditulis sebanyak 17 kali dalam Perjanjian Baru dengan pengertian tinggal, bertahan, menanggung, tetap, dan sebagainya. Nah, kemudian lanjut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bertahan dari kata dasar tahan
Artinya tetap keadaannya meskipun mengalami berbagai-bagai hal, kuat atau sanggup menderita. Kemudian lanjut, kata bertahan, kalimatnya artinya tetap pada tempatnya, mempertahankan diri terhadap serangan, godaan dan sebagainya, tidak mau menyerah, berteguh hati dan sebagainya. Saya senang menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia karena itu adalah bahasa kita. Oke, saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengapa Tuhan menyampaikan kalimat ini bahwa hanya orang yang bertahan sampai selesai atau sampai pada akhirnya akan selamat? Karena orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan akan melewati banyak kesulitan. Memang mau selamat itu gampang-gampang susah, saudara ya. Dalam kitab Efesus jelas dikatakan, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu. Artinya kita tidak punya andil apa-apa untuk selamat. Tetapi saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk sampai di sana tidak segampang membalik telapak tangan. Makanya saya katakan gampang-gampang susah. Saya menggambarkan keselamatan yang cuma-cuma atau gratis itu seperti ini, saudara ya. Misalnya saya tergerak untuk memberi tiket gratis kepada pendeta Yesi Kunulo ke Hong Kong pulang pergi. Ini cuma misalnya ya. Jangan nanti saudara Yesi lagi oh mana itu? Nah, bisa saja kan? Banyak saksi soalnya. Oke. Jadi misalnya saya tergerak memberikan tiket gratis. Yes, ini tiket dari saya gratis. Kamu pergi ke Hong Kong selama beberapa hari dan kembali tiketnya sudah ada di sini. Oke. Kemudian pasti Yesi menerima dengan senang hati. Pasti bilang makasih Om. Ya, udah pasti. Nah, di tiket itu tertera maskapai penerbangan apa, hari apa, jam berapa. Saya mau tanya sama saudara, kalau saudara Yesi menerima tiket itu dengan senang hati, tapi kemudian saking senangnya karena ini gratis, dia nggak lihat lagi maskapai penerbangannya apa, hari apa, tanggal berapa, jam berapa. Kemudian dia sampai, kira-kira sampai ke Hong Kong nggak saudara? Nggak akan pernah sampai saudara. Ya. Jadi tiket gratis dalam Efesus dikatakan karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ya seperti itu, Tuhan memberikan keselamatan secara gratis, tapi kita ini harus ada action, saudara. Ada yang harus kita buat. Tiket itu ada maskapai penerbangannya apa namanya, hari apa, tanggal berapa. Saya sudah pernah mengalami yang namanya ketinggalan pesawat. Pada waktu itu tiket lagi mahal-mahal, saya mau Jakarta dengan pesawat Garuda, saudara. Saya mau antar ponakan. Kami 2 pesawat, dan di satu pesawat saya di Garuda dan ponakan itu Sriwijaya. Dan di jadwal penerbangan dia berangkat belakangan setengah jam dari saya. Nah sambil menunggu saya telepon dengan seorang teman pendeta, bicara soal sekolah pendidikan. Serius telepon, rupanya udah jam berangkat, jam saya berangkat. Nama saya dipanggil, panggilan kepada Tuan Rudi. Ya, dia nggak bilang Maniku. Kalau dia bilang Maniku pasti saya pergi. Karena saya tahu kalau Rudi itu banyak, saudara. Ya. Lalu ponakan itu bilang, Om, nama Om dipanggil. Sampai ketiga kali saya dengar, saya bilang sama dia, oh itu Rudi lain, di sini kan namanya Rudi. Ya. Setengah jam kemudian dia bilang, Om, saya duluan berangkat ya, nanti saya tunggu Om di Jakarta. Saya sadar loh, tadi harusnya saya duluan setengah jam. Saya lari ke depan, di listnya sudah nggak ada itu penerbangan. Saya tanya, Pak, Bu, saya ini loh penerbangan. Wah, dia bilang 40 menit yang lalu pesawat itu udah berangkat. Dan waktu tiketnya mahal sekali. Nah, saudara, jadi keselamatan itu gratis, tapi Tuhan untuk menyaring orang-orang yang bisa sampai pada keselamatan itu ada proses-proses kehidupan yang harus kita hadapi, saudara ya. Tuhan gak pernah berjanji kalau engkau ikut aku dan percaya aku akan memberikan kau jalan yang mulus, kau akan senang-senang terus. Tidak, tapi ada proses dalam kehidupan. Nah, bertahan itu adalah orang-orang yang mampu bertahan. Terus, jadi dengan kata lain, hanya orang yang mampu bertahan sampai akhir, dialah yang akan selamat. Jadi sekali selamat tidak selamat itu tidak berlaku untuk sampai di surga. Oke, lanjut. Ya, di sini saya akan menyampaikan beberapa hal kepada saudara bagaimana cara untuk bisa bertahan. Yang pertama, kita harus dekat dengan Tuhan. Kita baca Yohanes 15 ayat 5. Yohanes pasal 15
ayat yang kelima. Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Outside God we are nothing. Di luar Tuhan kita ini bukan siapa-siapa. Jadi yang pertama, untuk bisa mampu bertahan dalam berbagai proses kehidupan, kita harus dekat dengan Tuhan. Yesus berkata, aku adalah pokok anggur yang benar itu, dan kamu adalah ranting-rantingnya. Jadi selama cabang atau ranting itu melekat pada pokok anggur, yang dari dalam pokok itu sang ranting itu menyerap nutrisi makanan, maka dia akan mengeluarkan buah. Tapi ketika kita putus hubungan dengan Tuhan, kita tidak dekat lagi dengan Tuhan, tidak menempel lagi pada pokok itu, maka kita bukan siapa-siapa. We are nothing. Siapapun engkau, dari mana, dari latar belakang manapun engkau, ketika engkau tidak dekat dengan Tuhan, walaupun engkau anak pendeta, cucu pendeta, cicit pendeta, ponakan pendeta, itu nggak bisa menjamin Anda untuk bisa berbuah atau berhasil. Selain dari secara pribadi kita harus bisa dekat dengan Tuhan. Katakan amin. Jadi persyaratan pertama untuk bisa menjadi orang yang bertahan, kita harus bisa dekat dengan Tuhan. Karena di luar Tuhan, di anak kita bukan siapa-siapa. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada orang dengan segala kehebatan dan kemampuannya dan kemudian berkata bahwa dia bisa kalau dia di luar Tuhan. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, saya pasti bisa. Oke, yang kedua, percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Kenapa saya menggunakan kata sungguh-sungguh? Karena dalam kitab Yakobus pasal 2 ayat 19 dikatakan di sana, kamu percaya bahwa hanya ada satu Tuhan? Oh, itu baik. Tapi setan-setan pun percaya dan dia gemetar. Kalau kita tidak percaya sungguh-sungguh, kita kalah sama setan-setan, saudara. Alkitab sendiri mencatat setan-setan itu kalau melihat Tuhan dia gemetar, ya. Dia gemetar, dia takut, ya. Tapi orang Kristen, kadang-kadang lebih hebat dari setan, saudara, ya. Pendeta lagi khotbah, dia balas WA. Ngeri sekali, saudara. Orang-orang ini nggak bakalan bisa bertahan kalau menghadapi tantangan. Makanya ketika ada anjuran dari pemerintah untuk ibadah di rumah saja secara online, orang-orang mulai buat status begini. Kok kamu nggak setuju ibadah online? Padahal waktu belum ada perintah, pendeta lagi khotbah, kamu OL dengan teman. Ya, balas Facebook, buat status, lagi khotbah, saudara, lagi ibadah. Wow, iblis saja kalau lihat Tuhan gemetar. Saudara pasti ingat, ya. Ketika ada orang gila di Gadara, waktu Yesus turun dari perahu, wow, dia gemetar, dia tersungkur. Ya. Kita orang Kristen kadang-kadang ada hadirat Tuhan, yang lain sedang berbahasa roh, di sebelah sana lagi ngobrol tentang bisnis. Ya. Ini berbahaya. Dan orang-orang seperti ini gak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan ke depan dalam kerajaan surga. Jadi kita harus percaya sungguh-sungguh. Maksudnya percaya sungguh adalah kita harus benar-benar mengakui bahwa Tuhan itu mampu menolong kita. Katakan amin. Jadi kita harus benar-benar serius percaya kepada Dia, mengakui dan imani, percaya bahwa Dia sanggup, Dia dapat menolong kita, Dia dapat membela kita walaupun kita mengalami berbagai kesulitan dan tantangan hidup. Tapi kita harus yakin bahwa Dia pasti bisa menolong kita. Jadi dua penting yang bisa membuat kita menjadi bertahan. Yang pertama, kita harus dekat dengan Tuhan sebagai sumber kehidupan itu. Dan yang kedua, kita harus serius percaya kepada Tuhan. Kita nggak bisa main-main dengan Tuhan, saudara. Bukan saatnya lagi kita main-main, ya. Zaman udah berubah, saudaraku, ya. Kita sekarang dengan adanya virus corona ini, kita banyak hal yang dibatasi.
Dulu kalau kita jumpa salaman akrab sekali, cipika, cipiki, saudara. Sekarang waduh, berbahaya sekali kalau kita lakukan itu, kemudian orang itu lagi reaktif, maka kita bisa di karantina, saudara ya, 14 hari atau 28 hari. Dulu, zaman dulu kita umumkan di gereja biasanya, yang sakit dibawa ke gereja biar dia didoakan sembuh. Sekarang udah diumumin, kalau sakit nggak usah ke gereja, di rumah aja ya. Orang-orang tua, kakek nenek, anak-anak, menurut aturan tidak ke gereja. Dunia berubah sekali. Lalu siapa yang harus kita andalkan dalam hidup ini? Apakah kemudian kita merasa bahwa ini cuma sementara? Sama berita sama saudara itu corona nggak pernah habis, dan makanya ada new normal. Bagaimana kita menyesuaikan diri hidup bersama dengan corona tapi tidak terinfeksi? Halo saudara, kalau kita taati protokol kesehatan, Anda tidak pernah akan terinfeksi. Pakai masker, jaga jarak, dan sering cuci tangan. Itu 3 hal penting sekali. Oke, kita lanjut. Ada 2 contoh di sini mereka yang bertahan. Yang pertama Stefanus, dan Kisah Rasul pasal 5 ayat 57 mulai. Stefanus adalah orang pertama yang mati syahid. Dia dihukum rajam sampai mati. Tapi kalau saudara baca kisah ini, waktu dia sedang dihukum rajam, dia melihat tanda kemuliaan Tuhan. Haleluya saudara. Kadang kita malah teriakin, weh, nyanyinya yang kuat-kuat, kita udah emosi. Hak kita kan beribadah, negara menjamin beribadah. Ya setiap warga negara untuk menjalankan ibadahnya. Benar, ada undang-undang, benar. Tapi kemudian kalau kita merasakan undang-undang, apakah undang-undang bisa melindungi kita? Tidak, saudaraku, undang-undang itu kadang dibuat untuk dilanggar. Ya. Tapi kita harus menjadi orang yang benar-benar harus siap menghadapi segala kemungkinan hidup. Ya. Ada orang bilang kita cari aman saja. Wow, orang-orang yang suka cari aman, menghindar, dia nggak akan bertahan. Kita jalani saja apa yang Tuhan suruh kita lakukan sambil kita berhikmat, ya. Karena di Amsal bilang orang bodoh kalau lihat malapetaka dia jalan terus dan celaka. Tapi orang berhikmat dia bersembunyi. Ayat ini populer ketika disuruh kita tinggal di rumah saja, stay at home karena PSBB. Tapi nggak putus juga itu tidak putus juga penularan bisa lupa saya. Jadi sudah tidak dalam Tuhan Yesus, kita harus benar-benar siap menjadi orang Kristen menghadapi segala kemungkinan. Ada biasanya semboyan dulu kita sebelum jadi anak Tuhan, ya, karena saya sudah di gelap, saudara, kita punya prinsip begini: musuh tak ku cari, tapi bila ketemu, aku tak akan lari. Wow, jadi itu prinsip juga orang Kristen. Kita nggak cari persoalan dalam hidup ini, tapi kalau itu tantangan Tuhan izinkan kita hadapi, maka kita harus berani menghadapinya. Amin, saudara. Ya, ini contoh. Sampai dia mati dirajam dengan batu. Pertanyaannya, apakah Tuhan tidak bisa membela Stefanus? Gampang. Yesus pun ketika dia ditangkap, apakah dia nggak bisa membela diri? Oh, gampang sekali, bisa. Tapi kalau Tuhan suruh malaikat datang, lalu tentara Romawi itu dimusnahkan, udah nggak dapatkan keselamatan. Jadi Tuhan kadang-kadang seperti membiarkan kita mengalami kesulitan, penderitaan, bukan berarti karena Tuhan itu jauh dari kita, tapi karena Dia sedang mempersiapkan kita untuk sesuatu yang luar biasa. Yang kedua, jemaat Tuhan di Philadelphia, penggarong, saya tambahkan, ya. Dalam Wahyu pasal 3, saya membaca ini sekarang, Wahyu pasal 3. Haleluya. Saya percaya bahwa Gembala GPD Tenggarong mengambil nama karena ini, saudara, ya. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari
hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Jadi Tuhan bilang kepada jemaat Tuhan yang ada di Philadelphia, karena engkau tekun. Ya. Tekun itu identik dengan tahan menghadapi tantangan. Karena ketekunan jemaat ini Tuhan berjanji Dia akan melindungi. Nah, dalam Mazmur 90 dikatakan di sana, sungguh hatinya melekat padaku dan aku akan meluputkan mereka, dan seterusnya. Lalu kemudian pertanyaannya, kenapa harus ada pendeta yang mati karena terinfeksi? Apakah kemudian Tuhan tidak melindungi dia? Oh tidak, saudara. Jadi kita tidak, kenapa pendeta celaka mati, tabrakan, bisa mati, sakit, mati, menderita? Apakah kemudian kita bilang, oh Tuhan tidak bisa tolong dia? Oh tidak. Proses kehidupan kita beda-beda, semua diatur oleh Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kepada Stefanus tadi untuk mati, bukan Tuhan gak bisa tolong dia, tapi Tuhan mau supaya memberi contoh kepada orang-orang Kristen, kepada anak Tuhan, bahwa ada orang yang tahan sampai mati untuk mempertahankan nama Yesus. Karena kita menulis dia melihat kemuliaan Tuhan. Haleluya. Jemaat di Philadelphia, mereka tekun. Mereka sabar, mereka tabah menghadapi berbagai persoalan dan tantangan dalam perjalanan hidup kerohanian mereka. Sehingga Tuhan bilang, aku akan melindungi engkau atas cobaan atau persoalan, tantangan, masalah, termasuk wabah corona. Tuhan melindungi jemaat Tuhan Philadelphia. Amin. Amin. Oke, lanjut. Kesimpulan. Baik, kita udah kesimpulan, pasti udah mau selesai ya. Oke. Ya, yang pertama, bertahan sampai akhir adalah cara yang terbaik untuk diselamatkan. Tidak ada cara lain selain kita harus bertahan sampai akhir. Yang kedua, dengan bertahan sampai akhir berarti kita mampu melewati semua tantangan kehidupan. Dan yang terakhir, dengan bertahan sampai akhir berarti kita menang. Yang terakhir kita baca bersama. 1, 2, 3. Dengan bertahan sampai akhir berarti kita menang. Nah, saudara kita sedang Tuhan Yesus. Setiap ada aturan yang sulit dan tantangan yang kita hadapi yang diizinkan Tuhan, Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Dia tidak pernah membiarkan kita sendiri. Dia menyertai engkau. Kita berkata, dan aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Dimanapun engkau berada, engkau sedang tidur, engkau sedang bangun, engkau sedang bekerja, engkau sedang jalan, Dia ada di sana dan melindungi engkau. Dalam situasi apapun, ketika engkau sedang senang, Dia ada di sana. Ketika engkau susah, sedang menderita, juga Dia ada di sana melindungi engkau. Dan kalau kita belum mendapatkan pertolongan dari Tuhan karena persoalan-persoalan dan pergumulan yang kita hadapi, jangan katakan bahwa Tuhan telah meninggalkan saya. Tapi Tuhan sedang mengizinkan kesulitan itu untuk membuat engkau menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Demikian jauh firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar, menaruh dalam hati dan merenungkan dalam hidupnya sehari-hari. Mari kita nyanyi satu pujian. Peganglah tangan Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Saudara tutup mata, saudara renungkan. Hanya orang yang bertahan sampai akhir yang akan selamat. Kita sudah melihat di sana sedikitnya ada 2 cara untuk bertahan. Yang pertama, kita harus dekat dengan Tuhan, dan kita harus nempel melekat di pokok anggur yang benar itu, sehingga kita haleluya bisa menjadi Allah. Haleluya. Peganglah tangan Roh Kudus.
kita harus dekat dengan Tuhan. Kita harus percaya sungguh bahwa Tuhan memberkati sampai akhirnya kita mendapatkan kemenangan. Dalam perjalanan hidupmu kau mengalami berbagai pergumulan, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam kehidupanmu secara pribadi. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan, karena kalau
hanya sementara ini mengerjakan kepada kekekalan yang begitu luar biasa di dalam kami ya Tuhan. Kau berjanji Kau tidak pernah tinggalkan kami. Kau berjanji tak akan terulur untuk memegang kami dan tangan yang kuat ya Tuhan, yang memimpin kami kepada kemenangan ya Tuhan. Engkaulah panglima perang kami yang akan terus memimpin menuntun kami, membuat terobosan-terobosan dalam kehidupan kami ya Tuhan, sehingga setiap pintu-pintu ya Tuhan Yesus yang menjadi penghalang ya Tuhan, oleh dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap belenggu dihancurkan dan kami boleh mengalami ya Tuhan Yesus kemenangan di dalam Engkau. Terbukalah pintu anugerah-Mu ya Tuhan bagi setiap kami. Peluang-peluang terjadi ya Tuhan, kemenangan demi kemenangan terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami boleh lihat bagaimana pemeliharaan dinyatakan. Kami boleh melihat ya Tuhan Yesus bagaimana ya Tuhan bisnis, usaha kami ya Tuhan Yesus terbuka kembali ya Tuhan. Kami boleh melihat bagaimana sakit penyakit yang mungkin selama ini mengikat kami dihancurkan oleh biru-biru Yesus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Yesus yang baik. Berkat-Mu secara khusus bagi hamba-Mu ya Tuhan. Om dan Tante ya Tuhan Yesus sudah jauh-jauh melayani kami ya Tuhan. Biar urapan Tuhan selalu baru dan hikmat Tuhan selalu Tuhan Yesus diterangkan dan memahami ya Tuhan. Berkati pribadi, keluarga, bahkan pelayanan ya Tuhan, dengan cara yang kajian Tuhan terus ingin tuntut ya Tuhan. Melewati ya Tuhan Yesus begitu banyak mungkin pergumulan dan tantangan hidup, tetapi Engkau Allah buka jalan ya Tuhan. Di atas api ya Tuhan Yesus, di padang-padang belantara, di sungai-sungai yang mungkin Tuhan Yesus mencoba menghalangi, tetapi Engkau lah yang membelah dan Engkau yang membuka ya Tuhan Yesus jalan yang ajaib ya Tuhan, sehingga Injil ya Tuhan, kerajaan Tuhan boleh tersampaikan dan dunia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Berkat bagi setiap kami ya Tuhan, kami percaya kami pulang dengan keadaan berbeda dengan berkat Tuhan yang memenuhi setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, berkati setiap klien-klien yang sudah melayani Tuhan Yesus dengan urapan baru, dengan hikmat mereka, dengan cara yang luar biasa. Setiap kami yang sudah hadir ya Tuhan, kami percaya berkat juga bagi setiap kami. Kami juga sebentar akan menabur ya Tuhan benih kami lewat korban persembahan. Kami percaya bahwa setiap benih diberkati, ditumbuhkan oleh Tuhan. Kami tidak bisa membuat benih ya Tuhan, sebab benih itu datang dari Tuhan. Tetapi dengan iman kami mau menaburkan benih kami, dan kami percaya Tuhan lah yang membuat kami boleh menuai dengan bersuka cita. Yang menabur dan mencucur air mata akan menuai dan bersorak-sorai. Tuhan juga bukakan tingkap surgawi bagi setiap umat yang mengembalikan milik Tuhan dan persungguhan. Sebab kami percaya bahwa Tuhan yang berjanji tidak pernah ingkar ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan diberkati seluruh keberadaan kehidupan kami. Pemeliharaan Tuhan terus dinyatakan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Pada akhirnya kami tutup ibadah ini dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, kita mengangkat tangan kita. Tangan kita di hadapan Tuhan. Kekasihku, pandanglah Tuhan daripada sumber daripada segala berkat, dan terimalah anugerah daripada Allah Bapa cinta yang ajaib dan heran lewat Yesus Kristus yang sudah berkorban bagi kita, memateraikan janjinya dengan darahnya sendiri, serta penyertaan lawatan daripada Roh Kudus yang tinggal tetap, yang membuat kita bisa terus melekat dengan Dia. Dia hadir terus bersama dengan kita, membuat kita boleh menikmati terus kerajaan Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan biar kiranya Tuhan dari Pemaha Tinggi terus memberkati seluruh keberadaan kehidupan kita, membawa kita terus naik dan bukan turun menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, di dalam segala berkat, nikmat, rahmat, anugerah yang selalu baru setiap hari, yang memuaskan seluruh kehidupan kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu terkasih Tuhan. Sebagai pengumuman saudara, hari Rabu ada ibadah rayon yang akan dilayani oleh rayon B, tetapi akan diikuti di tempat ini oleh rayon A dan B, saudaranya. Jadi rayon A dan B bisa hadir dan rayon B bisa melayani. Lalu kemudian hari Jumat saudara ada doa rantai puasa mulai dari pagi sampai sore saudara. Lalu kemudian malamnya ada persekutuan doa. Hari Bapak Ibu terkasih Tuhan, kita mengambil bagian dalam doa doa rantai dan juga persekutuan doa ini sebagai Tuhan. Lalu kemudian minggu depan saudara ibadah kita 3 kali ya. Ibadah yang pertama jam 6 subuh, yang kedua jam 9 pagi, dan yang kemudian yang ketiga jam 5:30 sore seperti berjalan sekarang sebagai Tuhan. Oke, minggu depan itu adalah minggu pertama di bulan September, jadi ada pelayanan perjamuan kudus bagi Bapak Ibu. Mungkin ada yang mengikuti secara live streaming, karena keterbatasan mungkin sudah bisa ambil roti dan anggur ya, tapi bagi yang lainnya sudah bisa mengikuti secara langsung di tempat ini. Puji Tuhan, Yesus berkati.
kesempatan bagi Bapak Ibu untuk melabur bisa sambil di luar sana. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.